Wah, makanya biar aktif, jawab terus, ntar kasih hadiah masih banyak bu, kipas angin tuh, copotin tuh. Copotin tuh kipas angin, kamera copotin. Hordeng, bawa pulang ke rumah hordeng. Hadirin, saya akan sedikit saja meluruskan karena bersambung dengan materi-materi sebelumnya. Saya cuma simpel bertanya, apa agamanya Fir'aun? Fir'aun agamanya apa? Ini Fir'aun zaman dulu ya, bukan zaman sekarang lo ya. Emang ada Fir'aun zaman sekarang? Banyak Fir'aun yang zaman-zaman sekarang banyak. Apa sifatnya Fir'aun? Sombong, angkuh, membesarkan diri dan mengecilkan orang lain, dirinya paling hebat, yang lain mah kecil. Itu Fir'aun tuh. Ya, dirinya berkuasa, yang lain mah kecil. Itu Fir'aun itu. Dirinya paling suci, paling soleh, paling takwa, yang lain mah enggak, jahat, munafik, pengkhianat. Fir'aun tuh. Fir'aun yang begitu tuh, ya. Ayo silakan, apa agamanya Fir'aun? Apa bu? Tidak punya agama. Baik, terima kasih. Apa pak agamanya Fir'aun? Kafirun. Kafir bukan nama agama, kafir sifat. Kafir itu sifat yang menutup diri kepada kebenaran, sikap yang ingkar kepada petunjuk Allah, hidayah Allah. Apa agama Fir'aun? Ini kan meluruskan sejarah Islam. Dari situ titiknya. Majusi, politisme. Kayak anggota DPR dong. Ya. Apa agama Fir'aun? Agamanya dirinya sendiri, itu Tuhan dirinya sendiri. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Yang saya tanya, apa agama Fir'aun? Apa bu? Nggak ada agama. Ibunya kasih hadiah dong tuh, 2 kali dia ngomong nggak ada agama. Saya kasih hadiah bu ya, bentar saya cari bu. Wah, makanya biar aktif, jawab terus, ntar kasih hadiah masih banyak bu, kipas angin tuh, copotin tuh. Copotin tuh kipas angin, kamera copotin. Hordeng, bawa pulang ke rumah hordeng. Apa agama Fir'aun? Tapi salah bu sayang. Apa pak? Bener ya Allah, bener, dapat hadiah. Ha, ini hadiahnya. Bawa pulang. Oh, masya Allah. Ada lagi hadiahnya. Ah, pak hadiahnya pak. 1 aja kalau ente, jangan semua. Dengerin saya ya, nih meluruskan sejarah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu jawabannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Al-Baqarah 132. Ayo buka pakai handphone, kayak pakai apa? Kayak buka. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Itu yang sebut tuh Nabi Ibrahim. Sengaja saya ngomong di tengah ayat. Ya. Apa artinya? Silakan dibaca. Depannya kalau pakai ayat lengkapnya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa artinya? Silakan, tolong mic-nya dikasih. Nih.
Tolong kasih. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Ya, baru mau makan. Sudah, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya dan demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Cakep. Allah bilang sama Nabi Ibrahim supaya Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anak cucunya. Dan demikian pula Allah sebut kepada Nabi Yakub juga. Bima'na kulluh la nufarriqu baina ahadin minhum. Allah juga pesan itu kepada Musa. Allah pesan kepada Zakaria. Allah pesan kepada Yahya. Allah pesan kepada Isa. Allah pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ali Imran 83-84. Semuanya Allah pesan satu. Fala tamutunna illa wa antum. Jangan kau mati wahai anakku melainkan dalam keadaan beragama Islam, beragama Islam, dalam keadaan muslim. Muslim orangnya, Islam namanya agamanya. Itu pesan Ibrahim kepada anak-anaknya. Jadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 132, agama Nabi Ibrahim adalah yang keras, jangan ragu-ragu. Agama Nabi Ibrahim adalah itu pesan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Ismail kemudian tinggalnya di Mekah, Ishak tinggalnya di Yerusalem. Anak kedua, bininya dua. Bininya berapa ya? Bininya berapa ya? Ibu-ibu jangan sensitif dong. Saya lagi cerita Nabi Ibrahim, bininya berapa ya? Cakep. Ini kita mau ngomong poligami apa sejarah sih sebenarnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cerita bagian 1 Ishak dulu. Kemudian Ishak berpesan pada anaknya, fala tamutuna illa wa antum. Itu dia pesannya. Siapa nama anak-anaknya Nabi Ishak? Salah satunya apa? Nabi Yakub. Berarti Nabi Yakub agamanya apa ya? Al-Baqarah 133. Waktu Nabi Yakub mau wafat, anaknya 12. Kalau Nabi Yakub anaknya bininya 4. Nabi Yakub bininya berapa? Nabi Yakub bininya berapa? Berapa yang benar? Nomor 1 bininya namanya Lia, punya anak 6. Ruben, Simon, Levi, Yahuda, Isakar dan Zebulun. Nikah lagi dengan Zilpa, punya anak 2, dan Naftali. Nikah lagi dengan bini yang ketiga namanya Zilfah, Bilhah tadi. Nah, anaknya 2, Gad dan Akhir. Nikah lagi terakhir dengan Rachel, punya anak 2 lagi, Yusuf dan Benyamin. Inilah anak-anak Nabi Yakub berdasarkan Al-Baqarah 132 dan 133. Semua anak-anak Nabi Yakub agamanya apa? Yang keras. Agamanya apa? Kemudian Yusuf dibuang ke sumur. Betul apa tidak? Setelah Nabi Yusuf dibuang ke sumur, ya supaya dimakan serigala, ternyata diselamatin, dibawa ke mana? Ke Mesir. Di Mesir ada raja yang namanya Raja Ramses. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan istana dan berhasil gemilang dengan Raja Ramses. Agamanya apa Nabi Yusuf? Agamanya apa Nabi Yusuf? Islam. Karena Nabi Yusuf berdoa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan muslim. Akhirnya ketika musim paceklik tiba, seluruh anak keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel, nama lain Yakub, Israel, dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Maka terjadilah banyak orang Bani Israel di Mesir. Ramses pindah, mati dia. Raja yang kedua, Faroah, Fir'aun 2. Kemudian Fir'aun 3 kejam. Itu dia yang saya tanya tadi, apa agama Fir'aun? Maksudnya Fir'aun yang ketiga, apa agamanya? Apa agama Fir'aun? Ini dia nih, untuk kita luruskan sejarah. Akhirnya Fir'aun bikin ketetapan, karena semakin banyak jumlah anak keturunan Yakub atau disebut Bani Israel, maka dia bikin peraturan. Dia rapat di gedungnya, itu dirapat, dibikin ketetapan tabun.
ketetapan Fir'aun. Dibikin tabun ketetapan Fir'aun. Keputusannya, semua bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Tuh Fir'aun. Ada satu yang selamat, dianyutin di kali. Siapa namanya? Bapaknya siapa namanya? Imran. Bapaknya Imran siapa namanya? Qahid. Bapaknya Qahid siapa namanya? Amr. Bapaknya Amr siapa namanya? Levi. Bapaknya Levi siapa namanya? Yakub. Bapaknya Yakub siapa namanya? Ishak. Bapaknya Ishak namanya siapa? Ibrahim. Nyambung sampai Ibrahim itu, Nabi Musa. Ya, keturunan-keturunan. Nah, selamat akhirnya. Lalu Allah angkat Nabi Musa sebagai Rasul. Dan Bani Israel tahu. Dan Fir'aun tahu. Ayatnya surat Shaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Tuh katanya, hei kaumku Bani Israel, Mesir, kan lu semua tahu saya ini Rasulullah, kenapa menolak? Begitu. Fir'aun, kenapa nolak? Dakwah, kata Allah kepada Nabi Musa, bilangin Fir'aun, dakwah, ajak dia dengan lemah lembut. Wa qul lahum qaulan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Saya heran kalau ada orang ucapan yang demennya maki-maki. Ini Fir'aun sejahat-jahatnya orang. Pikirin. Fir'aun sejahat-jahatnya orang. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah dakwah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Bayangin. Sama Fir'aun aja mesti lemah lembut. Ya Allah, saya nggak ngerti deh kalau ada dai berani ngata-ngatain, maki-maki presiden, maki-maki pejabat, maki-maki, nggak mikir. Saya nggak ambil hati begitu ya. Kok bisa kayak begitu? Ngajinya di mana dia ya? Gitu. Ngajinya di mana gitu ya? Ini Fir'aun masih suruh kata-kata yang lembut. Maka Fir'aun diucapkan kata-kata yang lembut. Tapi Allah kasih doa buat Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Doanya apa? Rabbis rahli wa yasirli wahlul uqdatam min yafqahu. Masih didoain supaya dia memahami ucapanku. Coba. Masih didoain. Dan kemudian Fir'aun Nabi Musa mengajak sahabatnya dan juga adiknya Nabi Harun untuk dakwah kepada Fir'aun. Ayo kita dakwah kepada Fir'aun. Surat. Sekarang saya mau kita rehat sejenak. ILC akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Buka surat Yunus ayat 84. Wa qala Musa. Ayo. Kalau nggak break nggak makan gua. Yang keras kasih mic-nya. Ini bapak udah 2 kali ngomong, kasih kopi dia. Kasih kopi dia. Ayo Pak. Ya artinya boleh, Arabnya boleh. Yunus 84. Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah, bertawakallah hanya kepadanya. Jika kamu orang Muslim, benar-benar orang Muslim. Nah, jadi Nabi Musa membawa agama apa? Surat Yunus 84. Cepetan, jangan ragu-ragu jawabnya. Nabi Musa membawa agama apa? Kenapa di sekolah bilang Nabi Musa membawa agama Yahudi? Kurang ajar nggak tuh yang bikin? Kurang ajar, enak aja. Dari mana dalil Nabi Musa Yahudi? Yahudi belum ada zaman itu. Itu kejadiannya Pak tahun 1500 sampai 1420. Yahudi belum ada.
Cuman Islam pada waktu itu agamanya itu barusan Bapak lihat. Ente yang baca. Falyatawakkal 'alallah in kuntum muslimun. Maka bertawakallah wahai kepada Allah semuanya kalau kalian betul-betul orang yang bertakwa. Mari kita dakwah kepada Fir'aun. Fir'aun tolak, enak aja. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Kurang ajar kamu wahai Musa. Sikat. Disikat. Nabi Musa akhirnya keluar dari istana, kejar, uber, kejar, tangkap Nabi Musa. Sampailah ke depan laut. Ayat 90. Biar cepet aja kita tanya jawab. Ayo. Ayat 90. Ayo, gua kasih semangka nih. Kasih lagi mic-nya. Ayat 90. Kami jadikan Bani Israel bisa melintasi laut. Salah. Uninstall, hapus. Ambil lagi kopinya, semua hadiahnya ambil lagi. Tapi apa kami selamatkan apa? Kasih mic-nya. Udah Qurannya salah udah. Uninstall. Itu pasti terjemah Depak yang lama tuh. Gue tahu tuh. Itu dia. Makanya biar benar terjemah Quran. Bikin sesat aja kalau terjemahannya salah. Nih dengerin terjemahan dia, dengerin yang keras. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan para tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim. Takbir. Oh, Fir'aun matinya masuk Islam. Jadi uruskan ini sejarah. Tapi Allah tolak. Ayat 91, kenapa baru sekarang lo masuk Islam? Ayat 92, kami selamatkan jasadmu sampai akhir zaman untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Mesti dicatat yang lengkap. Artinya Fir'aun matinya masuk ke dalam agama yang keras, masuk agama. Tapi Allah tolak, begitu. Jadi kita paham sekali bahwa agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama Fir'aun aja matinya mau masuk agama Islam, begitu. Jadi yang dibilang tadi Majusi saleh. Ibu bilang nggak beragama, bawa mari buah-buahannya balikin. Yahudi belum ada. Yahudi ada nanti tahun 930 sebelum Masehi. Kristen belum ada, nanti Kristen adanya tahun 325. Makanya kalau ngaji pakai tahun. Agama Fir'aun apa? Kapan? Fir'aun masih muda, penyembah berhala. Fir'aun waktu jadi raja, dia mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun mau mati, dia masuk Islam. Begitu kalau orang cerdas jawabannya. Tapi Allah tolak Islamnya. Dan ini membawa catatan gitu. Bayangin. Kalau kurikulum yang seperti ini ada pada anak SD, SMP, SMA, tauhidnya mantep nggak? Bayangin coba. Tauhid anak kita berantakan gara-gara Islam yang bawa Nabi Muhammad. Kalau Kristen yang bawa Nabi Isa. Kalau Nabi Musa membawa agama Yahudi, kan kacau akhirnya. Kitab suci orang Islam Al-Quran. Kalau kitab suci orang Kristen Injil. Kitab suci orang Yahudi Taurat, kan kacau. Semua kitab adalah kitab orang Islam, itu yang benar. Orang Yahudi bikin kitab sendiri, namanya Talmud. Orang Kristen bikin kitab sendiri yang tulis 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu namanya Bible, perjanjian baru, Alkitab, bukan Injil. Injil kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Isa. Taurat apa Taurat? Kitabnya orang Islam, tapi orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Musa. Kalau Zabur gimana Zabur? Kitabnya orang Islam juga yang hidup pada zaman Nabi Daud. Jelas tauhid anak kita. Fir'aun aja matinya mau masuk Islam, begitu. Sekarang bayangkan soal Eptanas SD kelas 6
Naik-naikan Eptanas SD. Soal nomor 1 A. Nomor 1 ya. Ketika Fir'aun mau mati tenggelam, Fir'aun berteriak, aku termasuk orang A. Islam, B. Kristen, C. Hindu, D. Buddha, E. Konghucu. Jawaban yang benar adalah, bayangin kalau soal Eptanas kayak gitu, bayangin. Insya Allah mulai tahun 2024 itu soal Eptanas, menterinya gue. Presiden siapa? Provokator lo. Provokator nih. Kalau soal Eptanas kayak begitu, cantik Eptanas agama, jangan di PMP, nyinggung perasaan orang. Ini soal agama. Kalau soal Eptanas kayak begitu, indah banget ya Allah, anak-anak kita mantap dalam beragama, gitu. Quran semua loh Pak, Bu, saya nggak ngarang. Ente mau buka kitab tafsir Jalalain silahkan. Ini ada yang lengkap nih, saya bawa nih. Kitab tafsir Al-Muyassar silahkan. Kitab tafsir Al-Maududi silahkan. Kitab tafsir Ibnu Katsir silahkan. Lengkap, bukan cuplikan doang. Cuma segini nih, tuh. Tapi menyangkut semua tafsir. 12.472 data. Segini doang nih. Ya. 6.236 terjemahan Departemen Agama, ya, 520 asbabun nuzul lengkap semuanya, 12.472 pengertian kosakata terpilih, segini doang. Kenapa kok bisa tebal? Biasanya kan tebalnya kan segini, selemari. Tafsir Ibnu Katsir tambah Jalalain tambah Al-Maraghi tambah ya Al-Maududi semua. Tapi saya buat segini. Ini saya yang buat. Saya kenalkan seluruh Indonesia keliling. Nih lihat. Tuh, ada barcode-nya. Jadi habis ngaji, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa ya artinya ya? Baru pegang gadget, tembak, tweet, QRIS-nya. Keluar terjemahan Departemen Agama, QRIS-nya dari tafsir Jalalain, tafsir Al-Muyassar, Asbabun Nuzul, bahasa Inggris, kosakata, Ibnu Katsir, semua keluar. Alhamdulillah telah ditafsir oleh Departemen Agama, MUI, ya PT IKI, dan juga sama percetakan di Madinah Al-Munawwarah dengan syekh-syekh di sana, dan di Indonesia mendapatkan Museum Muri, satu-satunya di dunia. Yang buat siapa yang buat? Yang buat siapa ini Quran? Ini dia orangnya. Saya bawakan untuk Masjid As-Siddiq ini semua nih buat yang hadir gratis. Kalau tega. Kalau tega, ambil aja nggak apa-apa. Saya ambil ya kalau tega nggak apa-apa. Nah kan gue cetak pakai percetakan, emang percetakan bapak moyang gue apa? Ya, ini kami persembahkan untuk apa? Untuk antum semua. Harusnya belinya nih 18 juta satunya nih. Kenapa? Karena semua kitab tafsir kan mesti ente beli. Dan itu gratis semua. Cukup cetakannya ini doang. Tuh, begitu saudara ya. Tapi cuma tinggal berapa? Tinggal satu. Siapa yang mau beli ini? 10 juta. Lepas dah 10 juta dah. 5 juta dah, 5 juta. Hadirin enggak, saya bawa ada banyak, ada 20 saya bawa buat jamaah di sini. Hadirin, itu dia Fir'aun tuh. Akhirnya Fir'aun mati tenggelam dalam keadaan beragama Islam tapi ditolak oleh Allah Islamnya. Kan dalilnya barusan dibaca, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, waktu mau tenggelam. Ya Allah, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Amantu bi Rabbi Bani Israel, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Itu dia. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang Islam, kata Fir'aun begitu. Ya, faktubna ma syahidin, ya Allah, catatlah aku bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Musa, ya Allah. Tuh. Tapi kenapa baru sekarang?
Nah, dalil ini menunjukkan bahwa memang agama yang dibawa Nabi Musa adalah agama Fir'aun mati. Lalu kemudian dilanjutkan, nggak lama itu Nabi Musa haji, dari situ Nabi Musa pergi haji. Ya, karena ada jejak-jejak sejarah Nabi Musa menginjakkan kaki di Mekah, lalu kembalinya menuju tanah yang dijanjikan, the promised land atau Yerusalem atau Palestina. Sekarang beliau keburu wafat di Mount Nebo, perbatasan sekarang, perbatasan antara Jordan dengan Palestina, keburu wafat. Dilanjutkan risalahnya oleh Nabi Yusha bin Nun sampai berhasil membawa, ini cerita ini dalam agama Kristen juga ada. Kalau orang Kristen bukan Nabi Yusha, Nabi Joshua. Sama orangnya orang yang sama, cuma beda sebutan. Nabi Joshua, Nabi yang sangat dihormati oleh orang Kristen, saudara-saudara kita sebangsa setanah air tentunya. Ya, kalau kita bilang Nabi Yusha, Nabi Ibrahim kata mereka apa? Nabi Abraham. Kata Yahudi Abram. Nabi Ismail kata mereka Nabi Ismail. Ishak Iskak atau Isaac. Ya, Musa kata mereka Moses. Kata Yahudi Moshe. Sama semuanya, cuma beda sebutan. Kata kita Muhammad SAW, kata orang Kristen Ahmad, kata orang Yahudi Hamdud, sama. Ya. Kalau kata kita Isa, kalau kata orang Kristen Yesus, kalau kata Yahudi Mesia. Kalau kata kita Tuhan ilah, Kristen Eli, Yahudi Il, sama. Ya, cuma beda sebutan saja, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu meluruskan sejarah.